Mengapa sih kita justru makin bodoh di era kecerdasan seperti sekarang ini? Kita berada di era yang disebut sebagai era pembelajaran mandiri, yang tentunya menuntut disiplin diri di dalam belajar. Kita ingin meraih disiplin diri dalam belajar meskipun distraksi luring maupun daring itu sangat-sangat mengganggu. Bayangkan misalnya jika kita bisa membaca e-book di gadget, bukannya scrolling di medsos. Misalnya kita dapat menulis dengan baik, bukannya buat status yang tidak jelas. Atau bayangkan misalnya kita dapat menyimak podcast dengan begitu fokus, bukannya menonton video kucing. Nah, yang kita perlukan adalah pola pikir yang bertumbuh, motivasi, lingkungan, habit, dan hubungan yang mendukung disiplin diri dalam belajar. Nah, apa saja kendala untuk meningkatkan disiplin diri dalam belajar? Nah, kendala utama dalam meningkatkan disiplin diri dalam belajar adalah sistem pendidikan kita yang sayangnya out of date atau sudah ketinggalan zaman. Pola pendidikan kita masih bergaya revolusi industri 1.0 atau pada abad ke-17, sekitar 3-4 abad yang lalu. Sementara perkembangan sekarang itu di dunia digital sudah berada di revolusi industri 4.0. Sehingga kita gampang ketika mulai beralih kepada pembelajaran di dunia digital, namun alih-alih kita mendapatkan solusi, justru yang kita dapatkan adalah irrelevansi. Hal ini diperparah tentunya dengan perasaan kita ketika kita kurang mood atau malas dalam belajar. Kita lebih suka mengonsumsi hal yang sifatnya remeh-temeh ketimbang pelajaran yang memerlukan pemikiran yang lebih mendalam atau pemikiran kritis atau yang biasa kita sebut juga sebagai cognitive is. Pelajaran yang bermakna bukan lagi diukur dari kebenaran dan kebaikan yang dikandung dalam pelajaran tersebut, melainkan berapa digit atau digital. Nah, ini akar kata dari digital yaitu digit, yaitu berapa digit, berapa angka yang melihat, menyukai, mengomentari, atau membagi pelajaran tersebut. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan disiplin diri dalam belajar? Pertama, kita harus memperbaiki pola pikir kita dari fixed mindset menjadi growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh, bahwa pembelajaran itu adalah proses yang tiada henti, lifelong learning. Kita juga harus memahami bahwa motivasi internal, yaitu kesadaran diri, itu lebih penting daripada motivasi eksternal, misalnya ijazah atau pengakuan dari orang lain. Nah, di saat yang bersamaan, Trisentra Pendidikan, gagasan dari Ki Hajar Dewantara harus kita galakkan kembali bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah atau pendidikan formal, tapi juga ada parenting, pendidikan informal, dan teman bergaul atau pendidikan non formal. Sehingga perlu kita garis bawahi di sini bahwa dalam belajar dimanapun kita harus mengusahakan agar meminimalisir distraksi digital. Kita juga dapat membangun habit, yang mana kalau kita bicara tentang habit itu diperlukan paling cepat 21 hari dan paling lama adalah 66 hari dalam membentuk sebuah habit baru. Dalam hal ini habit dalam disiplin belajar. Misalnya dalam 24 jam keseharian kita dapat membaginya 8 jam untuk tubuh kita istirahat, meditasi, sholat dan sebagainya, 8 jam untuk kerja, untuk perekonomian kita, dan 8 jam lagi untuk belajar. Nah, di waktu senggang ini kita bisa bagi lagi komunitas dan keluarga pembelajar. Misalnya kita membentuk sebuah komunitas dan keluarga yang mengutamakan kegiatan-kegiatan pembelajar, misalnya di meja makan dan sebagainya. Nah, kalau mau lebih sempitnya lagi, 8 jam pembelajaran itu kita bagi dalam 2 jam membaca, 2 jam menulis, 2 jam menyimak, dan 2 jam mengajar. Nah, lalu apa yang dapat kita peroleh dari membangun sebuah disiplin diri dalam belajar? Tentunya yang pertama adalah disiplin diri berarti kepatuhan terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Nah, jika kita kaitkan dengan belajar, maka itu berarti kepatuhan terhadap nilai-nilai yang kita yakini pada kegiatan belajar. Disiplin diri itu adalah kepatuhan terhadap nilai tersebut. Yang kedua, jika kita tidak membangun disiplin dalam belajar, maka mungkin kita akan merasakan kesenangan sesaat, atau kita akan merasa ini kan hidup gue, gue mau belajar di sosmed kah, di buku atau apapun. Iya betul, tapi itu adalah sebuah kesenangan yang sifatnya sesaat. Nah, tetapi kesenangan yang dirasakan dengan tidak menerapkan disiplin dalam belajar tersebut, itu akan membuat kita merasa seolah-olah sudah capek belajar, tetapi kita masih di situ-situ saja, atau apa yang oleh para psikolog sebut sebagai dopamine detox atau hedonic treadmill. Kita merasa senang aja mengonsumsi hal remeh-temeh padahal kita berada di situ-situ saja.
Nah, memang pula disiplin dalam belajar itu sangat sulit. Kenapa? Apalagi di saat kita berada di era tsunami informasi. Itu sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena kita akan mengalami paradox of choice. Dari banyaknya pembelajaran yang ada di sosial media, di internet, kita akan pusing memilih yang mana. Sehingga paradox of choice itu berbunyi bahwa semakin banyak pilihan, itu semakin sulit kita memutuskan sesuatu. Namun kabar baiknya adalah ketika kita mendisiplinkan diri dalam belajar, kita akan merasakan kejernihan dalam berpikir, kemampuan menyelesaikan masalah-masalah baru dikarenakan pembacaan kita yang sangat beragam sehingga melahirkan alternatif solusi yang juga beragam. Dan terakhir, fungsinya adalah pemaknaan terhadap hidup yang lebih bijaksana dikarenakan komitmen kita untuk menjadikan diri sebagai pembelajar seumur hidup. Selamat disiplin diri dalam belajar. Nah, untuk teman-teman mendapatkan cara-cara belajar yang lebih mendalam, misalnya berpikir kritis, menulis, dan sebagainya, silakan klik link di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.